Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Benua utama memiliki diameter terbesar 1,8 tahun cahaya. Ribuan pulau di sekitarnya bersama-sama bahkan tidak berjumlah 1/10 dari benua utama. Benua utama memiliki kapal cakram hitam yang terbang dengan kecepatan di bawah kecepatan cahaya di atas gurunnya. Luofeng, 960 juta km jauhnya ada tim dengan 3 kematian dan pasukan lebih dari 10.000. Menurut percakapan tentara, harus ada 1 kematian resmi di antara ketiganya, dan dia cukup kuat. Setelah beberapa saat, Luofeng, 980 juta km jauhnya ada tim yang ditempatkan di padang pasir. Ada 2 mayat hidup dan 23 penguasa sektor. Menurut apa yang mereka katakan, mereka seharusnya baru saja menyelesaikan pertempuran dan kehilangan sedikit kekuatan mereka tim hanya memiliki 1 ofisial. Setelah beberapa saat, pemimpin tim adalah seorang pejabat. Luofeng duduk di sofa ruang kendali, dengan santai menyesap anggurnya, mendengarkan laporan Babata. Baiklah Babata, kamu tidak perlu memberitahuku semuanya secara detail. Luofeng meletakkan gelasnya. Kamu bahkan tidak perlu memindai, aku akan bisa menebak, bahwa setiap tim hampir pasti memiliki pejabat. Memang tuan aku, Babata, kamu bijaksana. Babata mengejek. Ketika Luofeng mencapai tingkat penguasa domain, menurut sistem paling dasar AI yang hidup, itu akan secara otomatis menganggap Luofeng sebagai tuannya. Namun karena itu sudah menjadi AI yang hidup, dengan emosinya sendiri, itu masih lebih bergaung secara alami dengan tuan lamanya Huyanbo. Itu biasanya memanggil Luofeng dengan nama, hampir tidak pernah memanggilnya tuan. Nama itu hanya cara dia memanggilnya. Sebagai AI yang hidup, Babata secara alami menghormati Luofeng sebagai tuannya. Ini adalah kualitas khusus dari AI yang hidup. Seperti ras otomat, ras puncak alam semesta, masing-masing dari mereka adalah AI yang hidup. Mereka memiliki batasan ketat tentang otoritas di dalam tubuh mereka, dan mereka tidak akan pernah memiliki insiden di mana prajurit berpangkat lebih rendah akan tidak menghormati peringkat yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah ras yang paling bersatu di alam semesta. Bijaksanalah. Saya telah berada di benua utama Yanji selama 36 hari, menemukan lebih dari 800 tim. Baik itu ras lain atau tim manusia, menurut apa yang saya lihat, tidak pernah ada tim tanpa seorang ofisial. Luofeng menggelengkan kepalanya, jelas bahwa setiap tim di sini memiliki pejabat. Aneh. Menurut informasi yang saya kumpulkan, di antara yang tidak mati, para jenderal harus mengambil 2/3 dari yang tidak mati, pejabat 1/3, dan seharusnya ada sangat sedikit kaisar. Dengan persentase ofisial setinggi itu, dari setiap tim yang terdiri dari 3 hingga 5 kematian, pasti akan ada 1 di dalamnya. Sebuah tim tanpa ofisial tidak dapat bertahan di benua utama. Luofeng tersenyum. Itu seperti ketika penguasa sektor pemakan bintang muncul di Pulau Kabut, itu memaksa para mayat hidup menjadi kelompok dalam 5 atau 6. Salah satu teori adalah, persentase ofisial yang tinggi berarti bahwa lebih banyak tim akan memiliki ofisial, memaksa tim tanpa 1 ofisial untuk membentuk aliansi dengan tim lain yang memiliki setidaknya 1 ofisial. Dengan begitu, peluang mereka untuk bertahan hidup jauh lebih tinggi. Jika tidak, jika mereka diserang oleh tim dengan pejabat, mereka akan dibantai. Resmi, mereka memiliki tubuh yang tidak bisa mati, dan sangat jarang pejabat terbunuh, kecuali pejabat musuh tertentu sangat mahir dalam serangan jiwa. Sepertinya ada sangat sedikit kaisar. Setelah terbang ke sini selama 36 hari, saya bahkan belum pernah melihat tim kaisar. Luofeng menggelengkan kepalanya. Itu sangat normal. Dibutuhkan sekitar 2 tahun untuk terbang melewati seluruh benua, dan itu terbang dalam garis lurus. Jika kita ingin mencari di seluruh benua, mengingat para kaisar tidak bergerak sama sekali, bahkan mencari 10.000 tahun tidak akan cukup. Anda hanya terbang selama 36 hari. Apakah menurut Anda akan semudah itu menemukan seorang kaisar? Bahkan jika kamu menabraknya, perangkat pemindainya mungkin lebih canggih dari milikmu. Ini mungkin benar-benar memblokir milikmu, dan kami bahkan tidak akan dapat menemukannya. Luofeng menggelengkan kepalanya. Babata, Luofeng memerintahkan. Aktifkan semua kemampuan perangkat pemindaian kedua, dan pertahankan status normal nomor 1 dan matikan semua kemampuan jammingnya, hanya pertahankan status perlindungannya. Luofeng memerintahkan. Dipahami. Babata segera melakukannya. Perangkat pertama adalah yang dia menghabiskan banyak uang di kota kekacauan utama untuk ditukar. Ini pasti sesuatu yang akan digunakan seorang kaisar. Yang kedua adalah yang dia dapatkan ketika menggunakan binatang bertanduk emas untuk membunuh Fenya tingkat resmi yang tidak akan mati. Yang ini akan menelan biaya sekitar beberapa ratus ribu elemen campuran juga, itu tidak buruk.
Saat ini, dia menutup semua sistem jamming dari perangkat pertama. Kemudian, selama tim musuh memiliki perangkat yang lebih baik daripada perangkat keduanya, mereka akan dapat menemukan Luo Feng. Sulit untuk menemukan perangkat yang lebih baik dari perangkat pertamanya, namun, mudah untuk menemukan orang dengan perangkat yang lebih baik daripada perangkat kedua. Luo Feng, kamu benar-benar licik. Tidak licik, hanya bosan. Saya harus menangkap ikan, memancing mereka untuk memakan umpan saya. 310 juta km jauhnya, ada kapal hidup yang benar-benar hitam terbang. Di dalam ruang kendalinya, manusia tercela, sebenarnya memiliki tanaman abadi. Jika bukan karena itu, aku akan membunuh mereka untuk waktu yang lama. Seorang pria kepala serigala bersisik meraung. Manusia terlalu kaya, bahkan manusia resmi memiliki tanaman abadi. Manusia itu kaya, Undiing lain dengan mata majemuk besar dan sayap kupu-kupu berkata di sampingnya. Jika itu Luo Feng, dia bisa langsung tahu. Ini adalah ras Wei, ras kuat yang tidak tunduk pada iblis. Sebenarnya ada banyak ras kuat lainnya di perang wilayah luar yang tidak tunduk pada 4 ras puncak. Beberapa dari mereka mengirim anggota mereka setelah berdiskusi dengan ras puncak hanya untuk pengalaman dan pelatihan. Bahkan to the point, bahwa ada balapan puncak lainnya selain keempatnya. Lagi pula, setan, robot, manusia, dan serangga, ini hanyalah 4 dari 6 ras puncak alam semesta. Karena wilayah mereka dekat, mereka sering bentrok dan berkelahi. Ada 2 ras puncak lainnya di alam semesta. Karena mereka jauh lebih jauh, tentu saja mereka tidak akan terlalu terlibat dalam perang besar. Kalau tidak, hanya biaya transportasi saja akan mengejutkan. Namun, ada beberapa anggota dari 2 ras puncak yang bersedia ikut bertarung. Seperti ras Kawu, meskipun mereka termasuk dalam kelompok serangga. Sebenarnya, mereka tunduk pada salah satu dari 2 ras puncak yang jauh. Manusia sangat mahir dalam mesin dan makhluk hidup. Wei abadi lainnya berkata dengan iri. Dikombinasikan dengan satu-satunya jaringan alam semesta virtual, menggabungkan seluruh kekuatan umat manusia, menggunakan sumber daya mereka dengan paling efisien, membuat ras lain sulit untuk menandingi mereka. HMPH, manusia memiliki struktur tubuh yang buruk. Oleh karena itu, mereka jauh lebih lemah dari kita para iblis. Inilah mengapa mereka harus menggunakan taktik lain untuk menandingi kita. Kata pria kepala serigala itu. Sayang sekali para makhluk luar angkasa terlalu angkuh, tidak ingin menjadi bagian dari kita para iblis. Hewan-hewan luar angkasa yang bangga itu juga harus berpikir, mereka memiliki kecerdasan dan bakat yang tinggi, dan mereka adalah hewan yang sangat besar, mereka secara alami seharusnya menjadi bagian dari kita para iblis. Titik. Ini terutama berlaku untuk 12 garis keturunan puncak, mereka bahkan lebih tinggi dari garis keturunan kerajaan kita. Sayang sekali. Petik 2. Binatang luar angkasa memiliki kekuatan yang kuat, tetapi tidak ada wilayah, itu pasti aneh. Seorang wanita Wei berbicara. Bahkan tanpa wilayah, mereka berada di seluruh alam semesta. Kata pria kepala serigala itu. Binatang luar angkasa tersebar di seluruh alam semesta, banyak binatang buas penguasa sektor tidak pernah bertemu yang lain dalam waktu hidup mereka. Kecuali mereka menjadi abadi dan memiliki kehidupan abadi, hanya dengan begitu mereka dapat melakukan kontak dengan inti binatang luar angkasa. Aliansi binatang luar angkasa, itu salah satu aliansi super alam semesta. Jika aliansi itu mau bergabung dengan iblis, iblis kita pasti akan menjadi ras puncak teratas. Pria kepala serigala itu berseru. Setan dan binatang luar angkasa memang memiliki banyak perselisihan. Sebenarnya secara keseluruhan, binatang luar angkasa itu seperti ras iblis yang diperkuat. Setan tidak bisa disalahkan karena ingin mereka bergabung. Sementara ketiga mayat hidup ini sedang mendiskusikan manusia, iblis, dan binatang luar angkasa. Ah, pria kepala serigala itu melihat layar lengannya. 2 mayat Wei lainnya menatapnya. Kapten, mereka berdua bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami telah menemukan sebuah kapal, itu manusia. Pria kepala serigala itu berkata dengan serius. Apa yang istimewa dari kapal manusia? Wanita itu tersenyum, sepertinya kapten dipicu oleh manusia. Tidak, hanya ada satu manusia di kapal, dan itu adalah penguasa sektor. Pria kepala serigala bersisik menekankan. Tuan sektor, bagaimana itu bisa terjadi? Kedua mayat Wei terkejut. Benua utama dipenuhi dengan prajurit yang kuat, hampir pasti akan ada pejabat di setiap tim atau seseorang dengan kemampuan pejabat. Namun, ada penguasa sektor manusia di benua utama sekarang. Tuan sektor manusia benar-benar berani datang ke benua utama Yanji? Apakah dia ingin mati? 2 mayat hidup lainnya tidak bisa mempercayai ini. Aku sudah memikirkan seseorang. Pria kepala serigala itu berkata tiba-tiba. Apakah kamu ingat Tuan sektor makan bintang yang saya bicarakan di Pulau Kabut? Tuan sektor makan bintang Pulau Kabut? Kedua mata tunggal Wei yang tidak mati bersinar.
Saya mendengar bahwa dia memiliki kekuatan seorang pejabat dan tanaman pemakan 100 bintang anggur. Pria serigala itu mengungkapkan senyuman. Tuan sektor manusia ini, sangat mungkin menjadi penguasa sektor yang mulai memakan. Mungkin dia mendapati dirinya tak terkalahkan di Pulau Kabut dan memutuskan untuk datang ke benua utama. Betapa bodohnya. Benua utama sama sekali tidak seperti Pulau Kabut. Ayo bunuh dia, apakah ada keberatan? Tentu saja tidak. Dua mayat hidup lainnya tertawa. Ayo mendekat, pria kepala serigala itu memerintahkan. So, kapal hidup dengan cepat terbang menuju kapal Luo Feng. Kapal yang hidup semakin dekat. Lihat, tuan sektor manusia itu masih dengan santai menyeruput anggur. Pria kepala serigala bersisik terkemuka menunjuk ke layar dan mengejek. Kalau saja dia tahu bahwa dia sedang diawasi oleh prajurit resmi puncak klan iblis dari ras ketakutan emas, dia mungkin akan berlutut karena ketakutan. Wanita Wei tertawa. Di sampingnya, pria Wei mengangguk dan berkata dengan dingin, ketidaktahuan adalah kebahagiaan, mari kita bantu dia mati lebih cepat. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di tingkat penguasa sektor, dia benar-benar jenius menurut standar aliansi iblis, imbalannya akan sangat tinggi. Ini sangat tinggi. Pria kepala serigala itu mengangguk. Karena itu kita perlu merekam rekaman pertempuran dan menyimpan tubuh dan barang-barangnya untuk membuktikan pekerjaan kita. Berbeda dengan manusia yang memiliki alam semesta virtual, sistem komunikasi iblis jauh lebih mundur. Mereka hanya dapat mempertahankan komunikasi kesadaran di medan perang ke-7, dan tidak dapat memproyeksikan gambar atau rekaman, apalagi siaran yang disinkronkan dari jaringan alam semesta virtual. Dipahami, kedua mayat Wei sangat bersemangat. Di dalam kapal, Luo Feng duduk di ruang kendalinya dan menyesap anggurnya, menunjukkan senyum aneh, bergumam pada dirinya sendiri, ketidaktahuan adalah kebahagiaan, benar, kalian benar. Kalian sangat bahagia sekarang, karena kalian tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebenarnya, poin kontribusi yang akan saya dapatkan dari Anda akan cukup tinggi, puncak resmi? Hehe, saya jauh lebih kuat dari Pulau Boulder of Fog, binatang bertanduk emas seharusnya tidak memiliki masalah untuk menyingkirkan Anda. 5 menit, 4 menit. Hitung mundur 30 detik. 30, 29, 28. Pemindai pertama Luo Feng dengan jelas mencatat jarak antara kapalnya dan kapal hidup. So, sebuah bola cahaya abadi yang sedang dipadatkan langsung ditembakkan melalui puluhan ribu km, mengenai kapal cakram hitam tempat Luo Feng berada. Kapal E9 langsung terkoyak dengan sejumlah besar paduan tetap menembak ke segala arah. Seluruh kapal meledak terbuka bersama dengan ruang itu sendiri, saat fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Setelah beberapa saat, pecahan-pecahan itu mendapatkan kembali bentuknya. Di tengah riak-riak itu, sebuah siluet hitam berdiri di angkasa, dia memegang perisai dan memiliki pisau di punggungnya. Pang kecil, kamu benar-benar punya nyali untuk datang ke benua utama Yanji. Suara tajam bergema dari kupu-kupu bersayap abadi dengan mata majemuk. Wanita Wei berbicara, hanya pada tingkat penguasa sektor, Anda harus menjadi jenius mutlak umat manusia, bagaimana Anda bisa begitu bodoh? Kebodohannya memberi kami poin, kata pria Wei dari sisi lain. Jangan buang waktu, cepat dan bunuh dia. Pria kepala serigala itu berkata dari kejauhan. 3 mayat hidup mengelilingi Luo Feng dari semua sisi. Sangat berisik, Luo Feng mengacungkan pedangnya dari sarung di punggungnya, tatapannya bersinar dingin pada ketiga makhluk yang tidak mati itu. Kasihan kecil, wanita Wei baru saja mulai berbicara. Dua kematian Wei secara bersamaan menjadi kabur, meninggalkan lekukan saat mereka terbang menuju Luo Feng. Mereka menembakkan sejumlah besar benang putih dari kedua tangan, tampak seperti jaring laba-laba. Namun Luo Feng melihatnya dengan mudah. Benang-benang itu melesat dari kejauhan, memotong ruang dan menciptakan celah tipis. Kedua mayat hidup itu melepaskan lebih dari 10 juta benang yang melilit Luo Feng dari segala arah, ingin menjebaknya di dalam. Ras Wei benar-benar kuat, metode mereka sama sekali tidak biasa. Namun keduanya jelas masih terlalu lemah. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hua, benang putih yang tak terhitung jumlahnya melilit dia. Idiot sekali, dia bahkan tidak memblokirnya. Pria abadi Wei mengejek. Meskipun kita berdua lebih lemah, namun bahkan jika kapten tertangkap oleh kita, dia tidak akan bisa segera membebaskan diri. Mata majemuk wanita itu mencibir, setelah itu senyum mereka menghilang. Karena, saat benang putih mulai membentuk kepompong di sekitar Luo Feng, mereka terkejut menyadari bahwa siluet hitam sudah ribuan km jauhnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kecepatan menghindarnya bisa lebih cepat dari kita? Kedua mayat hidup itu terkejut. Luo Feng hanya melirik mereka. Saat menciptakan tekniknya, lawan ke-182 yang ditetapkan oleh gurunya pemimpin kota kekacauan utama adalah Wei abadi,
Saat itu binatang bertanduk emas bertarung melawan keabadian itu. Lawan itu adalah tingkat kaisar, dan kekuatan serta keterampilannya jauh lebih tinggi. Tingkat ras Wei terkenal dalam kecepatan dan menghindar, dan mereka secara alami bisa meludahkan benang. Benang yang mereka buat sangat fleksibel dan kokoh. Saat mereka membentuk kepompong, mereka akan menjebak lawan mereka. Bahkan jika tubuh musuh hancur total, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ini seperti sangkar yang hampir mustahil untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Kasihan, Luo Feng memiliki informasi rinci tentang mereka dalam ingatan warisannya, dan dengan pengalaman pertempuran melawan tingkat Kaisar Wei abadi, bagaimana dia bisa diganggu dengan dua pang yang nyaris tidak resmi ini. Mati, Luo Feng melintas 3 kali, meninggalkan lengkungan dalam area 10.000 km, hampir seperti kilat yang melengkung. Perjalanan mogok, pria Wei segera buru-buru mencoba menghindar dan menggunakan benangnya untuk menghentikan Luo Feng. Tapi, mau bagaimana lagi, Luo Feng lebih cepat darinya dengan selisih yang besar. Hua, bilah bayangan darah langsung meninggalkan kilatan yang menakutkan. Kilatan perak ini tak terkalahkan, menebas ruang itu sendiri, meninggalkan pecahan-pecahan ruang yang terkoyak dan menciptakan Bima Sakti perak. Kilatan pedang membentuk Bima Sakti. Dengan Bima Sakti itu tidak bisa dihentikan. Gemuruh, Wei yang tidak mati yang terkejut itu langsung tercabik-cabik. Bentuk pertama kebijakan bulan Bima Sakti di langit. Hua, hua, 2 kilatan lain dan 2 lagi Bima Sakti muncul di angkasa, satu mencabik-cabik wanita Wei dan satu lagi bergegas langsung ke iblis kepala serigala. 3 Bima Sakti, menyerang 3 mayat hidup, melolong. Tubuh pria kepala serigala itu langsung pecah, lolongan kuat meletus saat binatang besar bersisik emas dengan kepala serigala tetapi dengan tanduk di atasnya muncul. Sisik kepalanya memiliki ukiran yang sangat rumit. Salah satu kerajaan iblis kerajaan, ras takut emas. Mereka terkenal karena menelan, mereka agak mirip dengan binatang bertanduk emas yang lemah. Kapten, saya kehilangan 3% dari tubuh abadi saya. Saya kehilangan 2% dari tubuh abadi saya. Kedua mayat Wei mereformasi tubuh mereka di udara, saat mata mereka dipenuhi dengan kemarahan dan keterkejutan. Mereka baru saja menyelesaikan tubuh abadi mereka, karenanya mereka belum sepenuhnya stabil. Namun mereka hampir tidak level resmi. Untuk merusak tubuh abadi mereka, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan kaisar atau mendekati kemampuan kaisar. Memang, Luo Feng saat ini dan tubuh manusianya memang memiliki kekuatan yang dekat dengan kaisar. Kekuatan dasarnya adalah 1000 kali lipat dari penguasa sektor normal yang berada pada level resmi yang rendah. Dalam hal keterampilan, lebih dari 1000 tahun menciptakan tekniknya dan mempelajari patung Dewa Binatang. Dengan itu di tangan, itu memungkinkannya untuk mencapai kehadiran Dewa Binatang dengan melewati tingkat ke-18 jembatan surgawi. Ini sudah di tingkat kaisar. Adapun penggunaan pedangnya, dia telah menciptakan teknik puncak kebijakan bulan. Ketiganya telah digabungkan. Skill dan blade work dengan peningkatan kekuatan tubuh, ini memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan yang dekat dengan level kaisar. Lagi pula, kaisar puncak sejati, seperti kaisar Haus Darah, Roh Fantasidel, teknik yang mereka ciptakan hanya tingkat kelas atas. Tapi, pekerjaan pedang Luo Feng memang sangat pemberani. Seorang penguasa sektor manusia dengan kekuatan yang hampir setingkat kaisar, jika kita membunuhnya, berapa banyak poin yang akan kita dapatkan? Dia mungkin sedikit lebih kuat dariku, tapi tidak mungkin sebanyak itu. Kedua orang idiot Wei baru saja menyelesaikan tugas mereka. Tubuh abadi, dan mereka belum menstabilkannya. Bahkan saya memiliki kemampuan untuk merusak 1% dari tubuh mereka sekaligus. Mata iblis ras ketakutan emas menyala, dan manusia ini hanyalah seorang penguasa sektor, dia bahkan tidak memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Skenario terburuknya, aku akan membakar sebagian energi abadiku dan memberikan segalanya untuk membunuh. Dia, jenius seperti itu, poinnya harus mirip dengan seorang kaisar. Membunuh seorang jenius penguasa sektor memiliki hadiah yang jauh lebih tinggi daripada membunuh tingkat yang sama tanpa kematian. Tuan sektor dengan kekuatan seorang kaisar. Membunuhnya memang akan memberinya poin yang mirip dengan benar-benar membunuh seorang kaisar. Mereka berdua benar-benar terluka, dan tubuh abadi mereka rusak. Luo Feng melirik 2 Wei yang tidak mati, sangat lemah, tubuh bumiku hanya memiliki kekuatan yang dekat dengan kaisar. Dan bahkan bukan kaisar sejati. Melolong. Setan ketakutan emas yang jauh bergegas mendekat dan membuka mulutnya. Kekuatan hisap yang mengerikan segera bertindak pada tubuh Luo Feng. Dia mungkin tidak akan berani secara paksa menelan pejabat puncak tingkat yang sama, tetapi seorang penguasa sektor manusia, bahkan jika dia kuat, dia masih manusia tanpa tubuh yang tidak bisa mati. Dia segera berusaha menelannya. Langit dan daratan menjadi gelap saat energi luar angkasa yang kuat bekerja di tubuhnya.
HMPH, Luo Feng langsung mengeluarkan tanaman pemakan bintang abadi yang langsung membengkak dan menutupi 100.000 kilometer ruang. Mari kita lihat bagaimana kamu menelan ini. Tubuh Luo Feng yang lain adalah binatang bertanduk emas. Tentu saja dia jelas tentang kelemahan kemampuan ini. Area menelan memiliki batas. Tanaman berdiameter 100.000 km adalah sesuatu yang tidak bisa ditelan oleh iblis. Melolong. Setan itu terpaksa berhenti tiba-tiba saat melolong, lampu emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya, dan di dalam domain emas ini, iblis itu bergegas ke Luo Feng. Jadilah partner latihanku. Setelah aku selesai, binatang bertanduk emas itu akan membunuhmu dan mendapatkan poin. Luo Feng memegang pisau bayangan darahnya dan langsung bergegas ke arahnya. Di udara di atas gurun yang luas, iblis ketakutan emas yang sangat besar sedang bertarung melawan seorang pria lapis baja hitam. Pertempuran itu intens karena keduanya bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Puji, tebasan yang meninggalkan celah di ruang hanya berhasil mengiris sisik dan kulit iblis ketakutan emas. Meskipun darah emas dimuntahkan, dengan energi abadi mengalir di dalam tubuhnya, luka seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Melolong iblis itu mencakar Luo Feng. Luo Feng melintas, langsung menghindari serangannya sambil menyerang lagi. Pedangnya berkelebat. Di seberang langit, manusia tercela. Iblis itu melolong setelah bertarung beberapa saat. Dia terlalu licik, dia menghindar dan kemampuan bersembunyinya terlalu bagus, aku bahkan tidak bisa menyakitinya. Dia awalnya mengira dia akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan keuntungan dari tubuhnya yang abadi, berpikir akan sangat mudah untuk membunuhnya. Namun, dia menyadari bahwa manusia itu terlalu cepat. Bahkan setelah begitu banyak pertukaran, dia hanya berhasil beradu pedang sesekali, bahkan tanpa melukainya sekalipun. Cemas, marah, membunuh manusia ini akan sangat sulit, kecuali aku membakar tubuh abadiku. Binatang itu menyadari faktanya. Aku harus melapor ke aliansi. Itu pikir, seorang penguasa sektor manusia dengan kekuatan yang dekat dengan seorang kaisar, dia benar-benar jenius. Bahkan hanya dengan laporan itu, jika dikonfirmasi, aku akan mendapatkan beberapa poin. Binatang itu segera memulai laporannya melalui perangkatnya di cincin dunianya. Saya di benua utama Yanji, koordinat saya adalah... Aku telah menemukan seorang penguasa sektor manusia yang mahir dalam pekerjaan pedang. Aku percaya bahwa dia adalah penguasa sektor pemakan bintang dari Pulau Fok. Kekuatannya yang sebenarnya sedikit lebih kuat dari pejabat puncak, dan lebih dekat dengan kaisar. Kedua bawahan Wei Yiku memilikinya. Baru saja mendapatkan tubuh abadi mereka, dan serangannya benar-benar merusak tubuh abadi mereka. Binatang ketakutan emas itu melaporkan. Sayang sekali, sistem komunikasi ras iblis terlalu lemah. Itu bahkan tidak dapat mengirim gambar, dan hanya mampu berkomunikasi secara mental. Bahkan konfirmasi poin kontribusi akan diurus hanya setelah laporan mencapai pangkalan. Siaran tersinkronisasi jaringan alam semesta virtual manusia di sisi lain dapat dengan mudah mengkonfirmasi situasi pertempuran, mengirimkan poin dengan segera. Pedangku sebenarnya mampu menekan iblis ketakutan emas ini. Dikombinasikan dengan keterampilan gerakanku, itu sempurna. Luo Feng bersemangat saat dia bertarung, perasaan bertarung di perang wilayah luar pasti berbeda dari alam semesta virtual. Di alam semesta virtual, seseorang secara tidak sadar akan mengenali. Itu semua disimulasikan, semuanya palsu. Ini adalah naluri alami. Bahkan jika itu memang memiliki kemampuan untuk melatih tekniknya, itu tidak mampu menghasilkan perasaan takut dan hati-hati di dalam Luo Feng. Namun perang wilayah luar berbeda. Musuh dapat menghasilkan taktik kejutan kapan saja, dia tidak berani ceroboh setiap saat. Seperti binatang ketakutan emas ini, saat dia membakar tubuhnya yang tidak dapat mati, dia akan langsung memiliki kekuatan tingkat kaisar. Tentu saja itu mirip dengan membakar jiwanya, dan kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan melakukannya. Latihan selesai. Waktunya membiarkan binatang bertanduk emas itu muncul. Luo Feng segera menggunakan perangkat pemindai pertamanya untuk menjebak perangkat musuh. Secara bersamaan dari jauh, siluet perak besar muncul. Gerakannya yang berkecepatan tinggi membuatnya tampak seperti kabur, ia langsung melesat ke dua mayat Wei Yi. Mereka benar-benar dalam jalan buntu. Secara akurat, Kapten kalah. Kedua mayat Wei Yi yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan sama-sama tercengang. Tidak masalah, Kapten memiliki tubuh abadi. Meskipun dia kalah, tidak ada bahaya, dan saat dia membakar 2-5% dari tubuhnya yang tidak mati, dia akan menyelesaikan manusia dengan cepat. Meskipun hampir semua poin akan hilang. Pergi ke dia, selama kita mendapatkan sedikit, itu masih sesuatu. Kedua mayat Wei Yi sedang mengobrol ketika mereka tiba-tiba merasakan tekanan yang menakutkan. Apa? Mereka berbalik dengan ganas dan mata majemuk mereka melihat cahaya perak yang sangat mencolok menembus ruang angkasa.
Itu memotong ruang angkasa seperti tahu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi saat cahaya perak mengiris melewati mereka. Ini bukan cahaya perak, itu adalah sayap sawu dari binatang perak itu. Sayap seperti pisau, kokoh dan menusuk, menebas melewati segalanya. Weng, weng. Kedua pejabat rendah itu telah kehilangan beberapa tubuh abadi ketika manusia Luo Feng menebas mereka. Saat sayap sawu mengirisnya, energi luar angkasa dari sayap langsung menyebabkan tubuh mereka terdegradasi dan menjadi tidak ada apa-apanya. Binatang itu mengepakkan sayapnya dan langsung menuju Luo Feng dan iblis ketakutan emas. Setan ketakutan emas telah menemukan binatang perak itu saat menyerang dua mayat Wei. Namun, ketika ditemukan mereka langsung dihancurkan, iblis itu benar-benar terkejut. Apa? Kaisar abadi? Pasti seorang kaisar. Karena sangat santai, itu jelas bukan kaisar rendah, setidaknya kaisar tingkat tinggi. Setan itu dipenuhi rasa takut. Tidak heran perangkat pemindai tidak dapat mendeteksinya, perangkat pemindainya pasti jauh lebih canggih daripada milikku. Sial, binatang apa ini? Lari, lari, lari. Setan ketakutan emas tidak peduli lagi dengan kejeniusan manusia, segera melarikan diri. Kabur, Luo Feng pura-pura terkejut juga saat dia berbalik dan melarikan diri. Satu manusia dan satu iblis, keduanya melarikan diri. Semoga kaisar abadi itu mengejar manusia itu. Setan itu berpikir di dalam. Kejar manusia itu? Ah, kenapa kamu mengejarku? Dia tertangkap. Sayap sawu mengepak dan binatang bertanduk emas itu langsung mengejar iblis itu. Hualah, sayap bertindak seperti pisau. Kebijakan bulan pertama kali dibuat sebagai serangan bersayap, dan terutama digunakan dengan sayap sawu. Meskipun itu diubah untuk digunakan sebagai teknik pedang, itu jelas jauh lebih nakal dan riang sebagai serangan bersayap. Cahaya perak menebas melewati ruangnya. Setan ketakutan emas diiris menjadi dua, darah segar bersama dengan organnya dapat terlihat dengan jelas. Darah dan organ tampaknya dipegang oleh kekuatan tak berbentuk, saat kedua tubuh itu dengan cepat bergabung kembali. Saya kehilangan 6% dari tubuh abadi saya? Setan itu sangat terkejut, ini adalah kaisar puncak, kaisar puncak. Itu adalah pejabat puncak. Untuk dengan mudah melukai tubuh pejabat puncak, seseorang harus memiliki kekuatan kaisar puncak. Lepaskan aku, lepaskan aku. Setan itu segera berkomunikasi. Puci, puci. Binatang bertanduk emas itu melintas berulang kali, menebas iblis itu berkali-kali. Kecepatannya terlalu cepat. Saat tubuhnya direformasi, dia diiris lagi, langsung kehilangan 50% dari tubuhnya yang tidak mati. Lepaskan aku senior, jangan paksa aku. Setan itu khawatir. Binatang itu menyerang lagi dan itu membuat iblis itu putus asa. Pergi dan mati. Iblis melolong dan menggunakan energi yang tersisa di dalam untuk menghancurkan diri sendiri. Akumulasi tubuh abadinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu menyimpan sejumlah energi yang mengerikan. Itu langsung meledak dan kekuatan ledakan langsung mencapai tingkat-tingkat serangan kaisar puncak. Gemuruh, ratusan ribu km ruang di atas gurun langsung terkoyak, fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya robek. Binatang bertanduk emas itu segera menghilang begitu mengetahui bahwa iblis yang tidak akan mati itu akan menghancurkan dirinya sendiri, secara bersamaan bersembunyi di balik sayap sawu. Sayap tumbuh dalam ukuran dan benar-benar menutupi binatang itu karena terlempar ke belakang beberapa ratus km sebelum berhenti. Sayap sawu telah menyebarkan lebih dari 90% kekuatan. Meskipun kekuatan yang tersisa melebihi batas 10.000 penguasa sektor dari armor umumnya, armor tersebut masih menyebarkan 90% dari kekuatan yang tersisa. Kekuatan kecil yang tersisa itu hanya sekitar lebih dari 6.000 kekuatan penguasa sektor, itu hanyalah menggelitik binatang bertanduk emas. Luo Feng, yang berpura-pura melarikan diri juga berhenti, dengan cepat membiarkan binatang itu mengumpulkan barang-barang yang tertinggal dan mengembalikannya ke dunia internalnya. Kuat, kehadiran Dewa Binatang saya sudah di level 18, dan dengan teknik puncak saya, pikir Luo Feng. Namun, sisi struktur tubuh saya hanya masih pada tingkat kaisar dasar, dengan 3 bersama-sama, itu memberi saya kekuatan kaisar yang tinggi. Sayap sawu terlalu kuat, energi luar angkasa yang dihasilkannya benar-benar menakutkan. Itu bahkan bisa melukai tubuh pejabat tertinggi. Luo Feng sangat senang. Dia mengambil barang-barang dari 3 pejabat dan menghasilkan kapal lain dengan cepat pergi. Di dalam Departemen Manajemen Iblis di Perang Wilayah Luar. Laporan yang dikonfirmasi. Seorang tuan sektor manusia dengan kekuatan tingkat yang dekat dengan kaisar telah ditemukan di benua utama Yanji. Dia harus menjadi seorang jenius mutlak umat manusia, peringkat di antara 100 besar jenius tuan sektor manusia. Melihat hasil yang dihasilkan oleh Ai. 2 boneka berwarna hitam sepenuhnya duduk di sana.
memiliki kekuatan yang dekat dengan kaisar. Dia seharusnya menjadi jenius inti dari salah satu dari 5 raksasa, seperti penguasa sektor wilayah utama dari perusahaan alam semesta virtual. Meskipun ada 100 dari mereka, hanya sepertiga dari mereka yang mungkin mampu untuk mencapai dekat dengan kekuatan tingkat kaisar. Seorang pria bertubuh benar-benar hitam dengan kepala singa berkata dengan serius, Memang ada lebih dari 100 jenius manusia yang mendekati level kaisar. Tuan-tuan sektor yang telah dilatih hingga jutaan tahun, pemahaman hukum mereka setidaknya akan mencapai tingkat ke-18. Dikombinasikan dengan kartu truf dan teknik mereka bisa menghasilkan kekuatan yang mendekati level kaisar. Namun, dekat dengan tingkat kaisar, hanya itu saja sangat sulit untuk membunuh pejabat tingkat rendah. Aku tidak menyangka penguasa sektor pemakan bintang di Pulau Kabut memiliki kekuatan seperti itu. Dia hanya membunuh mayat hidup normal saat itu, bertarung dengan pejabat lemah Pulau Kabut. Sekarang dia sebenarnya memiliki kekuatan yang mendekati level kaisar. Boneka bertubuh hitam lainnya dengan 99 kepala mini berbicara. Para jenius manusia semuanya tersembunyi dengan baik, sulit untuk menemukannya. Untuk seorang jenius seperti itu, untuk menjadi sekuat itu di tingkat penguasa sektor, saat dia menjadi abadi, dia akan menjadi seorang kaisar. Dan dia sangat mungkin menjadi seorang bangsawan tinggi. Kaisar, atau bahkan kaisar puncak. Ketika dia mendapatkan tubuh abadi, membunuhnya akan menelan biaya puluhan juta kali lebih banyak. Meskipun kekuatannya tidak lemah sekarang, dia masih tidak memiliki tubuh abadi, dan membunuhnya masih mudah. Ancaman seperti itu harus dihilangkan sedini mungkin. Kata setan kepala singa. Boneka dengan 99 kepala mengangguk, saya akan segera melaporkan ini dan membiarkan manajemen atas memberi perintah.